Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah sehat ya. Alhamdulillah. Kalau memang sehat, mari senantiasa jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang memberi kita nikmat sehat, memberi kita kesempatan, memberi kita kemampuan, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali walaupun lewat virtual atau lewat online untuk bersama-sama belajar pendidikan agama Islam. Dan sebelum kita mulai, mari kita awali dahulu dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak kelas 6, untuk materi yang selanjutnya, alhamdulillah kita sudah sampai di pelajaran 7, yaitu dengan judul menerima qada dan qadar. Ya, mungkin anak-anak sudah pernah dengar ya, qada dan qadar. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kita biasa menyebutnya itu takdir, ya, takdir. Nah, sebetulnya qada dan qadar itu apa? Sebelum kita masuk ke pembahasan, qada dan qadar atau mengimani atau mempercayai qada dan qadar adalah termasuk bagian dari rukun iman, yaitu iman yang terakhir atau yang keenam. Qada dan qadar. Nanti kita akan belajar memahami makna qada dan qadar. Kemudian contoh-contohnya qada dan qadar itu apa saja. Kemudian hikmah beriman kepada qada dan qadar itu apa. Kalau kita amati gambar berikut, ya, ada gambar dua bayi, kemudian gambar pemandangan alam ya, dengan sawahnya yang ada tanaman begitu subur serta gunung dan langit yang cerah pada gambar tersebut. Kemudian ada gambar contoh pelaksanaan lomba membaca Al-Quran atau lomba yang lain. Kemudian ada contoh tim yang mana menjuarai dalam pertandingan sepak bola antar sekolah. Nah, maka beberapa contoh yang tadi, gambar-gambar ini adalah berkaitan dengan qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebetulnya qada dan qadar itu apa sih? Nah, mari kita pahami dulu makna qada dan qadar. Yang pertama, kita pahami dulu qada. Ada sebuah cerita pendek, ya. Coba kita amati, perhatikan dengan baik. Ada seorang anak memiliki nama bernama Salim ya. Si anak ini, Salim ini mempunyai kemampuan menulis kaligrafi. Nah, kaligrafi tahu ya anak-anak ya, menulis tulisan Arab dengan model yang indah, itu namanya kaligrafi. Nah, setiap hari Salim berlatih meningkatkan kemampuannya dalam menulis kaligrafi. Salim berharap dapat ikut perlombaan kaligrafi pada tingkat kecamatan dan dapat memenangkannya. Namun, setelah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti lomba kaligrafi tersebut, ternyata Salim gagal meraih juara tingkat kecamatan. Salim menyadari bahwa dalam perlombaan tersebut terdapat peserta lain yang lebih baik tulisan kaligrafinya daripada dirinya.
Salim menyadari bahwa kegagalan ini merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkehendak atas segala sesuatunya. Salim percaya bahwa di balik kegagalan tersebut ada ketentuan lain yang merupakan hikmah bagi dirinya. Nah, dari contoh cerita ini adalah contoh dari qadhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebetulnya apa sih arti qadho itu sendiri? Nah, kalau kalian sudah mencermati ya cerita barusan, itu apakah Salim menerima kegagalan dalam lomba kaligrafi? Jawabannya adalah iya. Nah, Salim menerima kegagalan menjadi juara pertama lomba kaligrafi karena Salim menyadari ada peserta lain yang lebih bagus tulisannya daripada Salim. Salim memang sudah berusaha untuk menjadi juara kaligrafi dalam lomba tingkat kecamatan, tetapi Salim menjadi percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala punya ketentuan lain. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat rukun iman yang keenam? Ya, betul. Rukun iman keenam atau yang terakhir adalah percaya kepada qadha dan qadar. Peristiwa Salim tidak menjadi juara kaligrafi merupakan salah satu contoh qadha. Untuk itu, marilah kita pahami makna qadha terlebih dahulu. Qadha artinya adalah keputusan ya, atau ketetapan terhadap sesuatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi makhluknya. Nah, paham ya? Jadi qadha itu adalah ketentuan, nih, gampang saja. Ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi makhluknya, begitu. Nah, qadha dan qadar tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda atau dimundurkan. Nah, dalam surat Al-Hadid ayat 22 Allah menjelaskan. Disebutkan di situ a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Bahwa setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bencana apapun yang terjadi di atas bumi ini tidak ada yang tahu. Begitu juga kita tidak tahu kapan meninggal dunia atau kapan dunia ini akan berakhir atau yang disebut dengan hari kiamat. Nah, sampai di sini anak-anak paham belum ya arti qadha? Insya Allah paham ya. Nah, tetapi untuk lebih memahaminya lagi, contoh-contohnya ya, contoh-contoh dari qadha itu apa? Nah, dengan melihat contoh mudah-mudahan anak-anak semakin paham qadha itu apa. Sesuatu kejadian yang tidak dapat diubah atau tidak dapat ditunda itu merupakan contoh dari qadha. Nah, jadi qadha itu gampangnya begitu. Ketentuan dari Allah yang sudah tidak dapat diubah atau diundur, itu namanya qadha. Jadi sudah ditentukan oleh Allah. Contohnya, 1, matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Nah, itu kan tidak bisa dirubah. Sudah ketentuan dari Allah seperti itu. Nah, itu contoh qadha yang pertama. Atau contoh yang kedua adalah kematian seseorang. Jadi kematian itu pasti datang. Nah, itu juga termasuk qadha dari Allah. Ketentuan tidak bisa dirubah. Orang tidak bisa
meminta kematiannya dimajukan ataupun dimundurkan. Itu enggak bisa. Dan yang ketiga, contohnya bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai porosnya. Nah, tahu ya porosnya ya, maksudnya itu ya berputar. Kalau berputar di porosnya, kemudian ada yang berputar di sesuai garis orbitnya, begitu. Itu juga termasuk qada Allah, ketentuan dari Allah yang tidak bisa dirubah. Nah, itu 3 contoh itu mudah-mudahan anak-anak bisa lebih menjadi paham tentang qada. Dan hikmah beriman kepada qada itu apa sih? Setelah kita beriman, meyakini bahwa ada ketentuan dari Allah untuk kita yang tidak bisa dirubah, hikmahnya apa? Seseorang kalau sudah beriman kepada qada akan bersikap dan berperilaku antara lain, 1, datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. Nah, itu sebagai pelajar ya, kalau sebagai pelajar seperti itu. Yang kedua, memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lain yang positif. Tidak menggunakan waktu untuk yang tidak berguna, tapi menggunakan waktunya untuk kegiatan, untuk hal-hal yang baik, yang positif. 3, menerima berapapun uang jajan yang diberikan oleh orang tua, nggak usah kenyang. 4, tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Dan yang kelima, berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan raya yang padat kendaraan, karena kita tidak tahu nasib kita nanti seperti apa. Jadi berhati-hatilah ketika kita berjalan, ketika kita misal naik sepeda ya, atau naik motor, atau berkendara yang lain dimanapun, maka harus berhati-hati karena kita nggak tahu, yang tahu kan hanya Allah, dan ketentuan dari Allah itu tidak bisa dirubah, qada. Nah, yang keenam, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepada kita maksudnya ya. Dan yang ketujuh, santun dan rendah hati dalam bersikap dimanapun kita berada. Maka ya dimanapun ya kita harus selalu meyakini dan memahami makna qada ini, bahwa ada ketentuan-ketentuan dari Allah yang tidak bisa dirubah. Maka kita harus berhati-hati. Begitu. Untuk pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik, dan sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.